Berani eksperimen itu keren lucu tagline-nya pemirsa. Ini masih dalam suasana libur anak sekolah gitu ya, tetapi mungkin besok lusa juga akan bertepatan. Selain libur anak sekolah, orang tuanya juga lagi libur atau cuti bersama. Nah, kalau libur tiba, para orang tua kadang berpikir keras gitu ya untuk mengisi waktu libur anak dengan berbagai kegiatan bermanfaat. Bagi yang masih bingung mengisi waktu anak saat libur agar tetap produktif, kami punya solusinya. Nah, keunggulan kegiatan yang satu ini dipercaya bisa menstimulus tumbuh kembang anak. Seperti apa? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Libur telah tiba, libur telah tiba. Hore, hore, hore. Ya, para bunda, udah siapin apa aja nih untuk mengisi libur sekolah? Jalan-jalan keluar kota, ke mall, atau di rumah saja? Semuanya sah-sah saja kok. Tapi, kalau masih bingung mau kemana atau cari kegiatan apa, boleh loh mengisi kegiatan positif pada buah hati. Misalnya, menambah ilmu pengetahuan melalui berbagai eksperimen sains. Bunda, jangan pernah anggap remeh dengan eksperimen sains ya. Kegiatan ini ternyata bisa menstimulus tumbuh kembang anak loh, baik fisik motorik, intelektual kognitif, bahasa, dan sosial emosi. Selain itu, eksperimen sains juga dapat mengembangkan rasa ingin tahu, pemikiran kritis, dan kemauan belajar. Wah, kegiatannya jadi sangat menyenangkan ya. Kalau sains itu dianggap kaku, rumit, dan membosankan. Eits, tenang dulu. Memang sebagian orang beranggapan kalau belajar ilmu pengetahuan atau sains identik dengan rumus-rumus dan teori yang bikin bingung. Tapi, ada juga belajar sains menyenangkan. Caranya, melalui percobaan ilmiah sederhana yang bisa menciptakan rasa keingintahuan dan ketertarikan anak untuk mengeksplorasi lebih jauh lagi. Wah, jadi nggak sabar nih bereksperimen sains, melihat reaksi gelembung dahsyat, pencampuran cairan, dan sebagainya. Yang terpenting, lakukan eksperimen secara aman, interaktif, dan didampingi oleh fasilitator berpengalaman ya. Zaman sekolah dulu gitu ya, kuliah sains itu jadi ilmu yang paling memusingkan. Aduh, dihindari betul. Tapi kalau tadi ngelihat kemasannya, anak-anak kecil gitu bisa fun banget. Nah, pemirsa, untuk mengetahui manfaat dan eksperimen apa yang dibuat oleh anak-anak di studio BTV juga ini sudah ada Mbak Nengah Kristanti selaku manajer dan ada Mbak Gita Hedjanti sebagai fasilitator dari Ancient Science. Kita langsung sapa aja. Selamat pagi. Mbak Tanti, sehat? Sehat sekali. Seru banget tadi ngeliat tayangan di sana ya. Iya, ada betul. apa namanya anak-anak juga excited. Terus kemudian kemasan-kemasan eksperimennya juga bisa dibikin se-fun mungkin gitu ya. Tapi sebetulnya Mbak Tanti, apa sih sebetulnya yang menggerakkan hati Mbak Tanti untuk kemudian mendirikan kegiatan eksperimen sains ini? Karena kita tahu kan sains itu puyeng gitu ya, buat sebagian orang susah gitu dilakukan. Jadi memang dari awal kita dirikan Ancient Science Project itu memang concernnya adalah belum banyak fasilitas kegiatan eksperimen sains khususnya untuk teman-teman dari TK dan SD nih. Karena kalau lab sains itu adanya kebanyakan di menengah pertama sama menengah atas gitu. Nah, sementara anak-anak juga stigmanya sains itu gurunya killer. Ya kan, terus susah pelajarannya gitu. Tapi ternyata sains itu adalah bidang ilmu yang sebenarnya paling banyak bisa kita explore untuk melakukan praktik. Gitu. Dan sebenarnya itu aplikatif juga sebetulnya untuk kehidupan sehari-hari. Betul. Tapi jangan-jangan nih Mbak Tanti sendiri dulu background-nya memang orang sains juga? Bukan. Bukan? Jadi memang saya background-nya lebih banyak ke research gitu. Cuman memang karirnya di bidang pendidikan seperti itu. Nah, waktu tahun 2018 kita research tentang bisnis pendidikan yang memang dibutuhkan sama saat itu di Indonesia. Nah, yang belum banyak adalah kegiatan bereksperimen sains seperti itu. Dan ternyata bisnis ini cukup renyah gitu untuk sampai sekarang. Dari 2000 berapa tadi? Kita berdiri itu awal pandemi tahun 2020. Oh, masih terbilang baru. Iya, baru betul. Responnya
gimana masyarakat? 2020 sampai 2021 itu kebanyakan online. Oke. Baru 2022 tengah itu kita udah mulai bisa tatap muka lagi. Oke, jadi tayangan-tayangan yang tadi kita lihat itu mulai dilakukan di 2022 Iya, gitu. betul, 2022. Ada apa saja? Saya mau langsung kita ajak ngobrol untuk Betul. lihat ke sana ada aktiviti apa saja nih. Kebetulan sudah ada fasilitator, ada Bagita ya, Iya. dengan adik-adik lucu kita. Betul. Ada ada Gina dan juga Kanaya ya. Ini lagi main apa nih kalian nih? Kita lagi buat eksperimen vacuum cleaner. Eksperimen vacuum cleaner. Iya. Coba bisa ditunjukin nggak sama Om ini, Gina sama Kanaya, eksperimen vacuum cleaner itu kayak gimana? Tadi kita sudah buat apa ini? Botolnya Botol. kita tutup sama lembar penyaring. Pakai Oke. apa kita tutupnya? Pakai karet. Pakai karet. Nah, sekarang kita bikin pegangannya. Tadi Kanaya sama Gina sudah buat struktur pegangannya nih. Nah, sekarang kita mau kaitkan. Jadi boleh didekatkan. Nah, yang punya Kanaya boleh dibalik. Dibalik seperti ini. Lalu kita dekatkan ya, kita kaitkan ya. Oke, itu sudah ada rangkaian-rangkaiannya ya. Tinggal di apa namanya? Ya, ada kunciannya. Kunciannya. Nah, boleh direkatkan Oke. seperti ini. Oke, kita sambil ngobrol lagi tuh, Mbak Tanti. Seperti ini. Bagita ini adalah salah satu fasilitator di Ensign Science Project. Science Project, yang mana memang ada punya alat peraga cukup banyak. Khusus yang dibawa ke studio ini adalah alat peraga di bidang fisika kali ya, gitu kurang lebih. Iya. Bagaimana? Kalau misalnya di SD itu belum ada pembagian fisika, kimia atau Oke. biology. Mereka fokus ke whole-nya yaitu science. Oke. Nah, tapi materinya di sini atau apa ya istilahnya kita sebut sebagai KI atau KI. kompetensi intinya. Kompetisi inti. Iya, jadi di sini belajar tentang perubahan energi listrik. Oke, tapi sebetulnya model-model apa namanya media pembelajarannya ada banyak, ada sangat bervariasi. Berapa banyak total yang sekarang dimiliki oleh Oke. Science and Sen? Kalau Einstein Science Project sendiri kita udah hampir 100 eksperimen lebih 100 sih. eksperimen, Iya. meliputi berbagai bidang keilmuan, tetapi dikelompokkan dalam satu aja, jadi sains gitu ya? Iya, betul. Oke. Untuk usia yang memang untuk bisa mengikuti Kegiatan. kegiatan seperti ini ada dibatasi nggak sih? Jadi kalau Atau memang beda-beda gini kelas-kelas tertentu? segmen Einstein Science Project itu dari 3 sampai 12 tahun. 3 sampai 12 tahun? Iya, tapi biasanya kalau yang anak-anak datang ke lab kita itu akan kita rekomendasikan nih sesuai sama umurnya. Oke. Gitu. Biasanya dia levelnya misalnya masih TK. Aha. Pasti kita akan rekomendasikan sesuai sama kurikulum yang mereka pelajari di TK gitu. Oke, Kalau and misalnya the di way you SD, teach ya. anak-anaknya juga mungkin disesuaikan juga Betul, kali ya. Dan betul. anak-anak fun tadi responnya, seru-seru gitu ya. Betul. Jadi memang misalnya vacuum cleaner, kalau misalnya dia kelas usia besar, kita akan mulai menjelaskan tentang perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Oke. Tetapi kalau misalnya dia masih kelas kecil, kita akan lebih menjelaskannya tentang teknologi sederhana yang mereka bisa sebenarnya temui di sekitar Di sekitar mereka. Artinya bahan-bahan ataupun juga media pembelajaran ini sebetulnya bisa didapatkan juga gitu. Betul. Di rumah masing-masing atau di sekitar kediaman gitu. Betul. Kayak misalnya Apa kita nih? gunakan di sini botol Botol. plastik, tapi baru ya, bukan yang bekas. Nah, terus kipasnya itu kita sebenarnya bisa aja beli di marketplace seperti itu. Dan memang sudah sekarang banyak all over place sudah tersedia gitu ya. Betul. Nah, tapi kalau di Einstein Science Project udah whole package nih, jadi udah ada gurunya sama seluruh alat dan bahannya. Nggak perlu nyiapin satu-satu. Nggak perlu. Tapi kalaupun orang tua mau bikin sendiri di rumah bisa lah, gampang gitu ya. Ternyata Bisa, semuanya ada gitu. iya betul. Tapi agak repot aja sih paling orang tua. Oke. Untuk durasi, ini kita juga kan beda-beda ya kalau orang tua, kemudian anak-anak kecil juga termasuk pembelajarannya juga bisa jadi punya masa fokus yang berbeda-beda. betul. Untuk anak kecil itu maksimal berapa lama untuk permainan ini? Kalau di Einstein Science Project kita rata-rata eksperimennya sendiri itu 40 menit. 40 menit? Iya, untuk Oke. mengerjakan sampai dia selesai. Nah, setelah itu biasanya dia ada worksheet yang harus dikerjain. Worksheet dalam bentuk kertas, paper Iya, gitu. betul, paper. Mereka kemudian isi Iya. gitu. Nah, setelah Oke. itu Lucu nih udah jadi nih. jadi. coba lihat, ditunjukin mungkin sama kamera. Ini adalah mekanisme pembuatan vacuum cleaner, ya. Iya.
Coba kita lihat. Boleh Coba dibuang dulu. Nah, coba kita ulang sekali lagi. Om pengen lihat, penonton di rumah juga, teman-teman juga pengen lihat, kita bantu close coba. Coba berantakin lagi deh gitu. Nih, kita tuang lihat ya. bagaimana cara kerja dari vacuum cleaner ini yang ternyata pemirsa dibuat dari bahan-bahan yang sangat sederhana. Ya, ini menggunakan apa aja nih Mbak Gita? Ini ada botol, kemudian ada Coba sambil tunjukin ke kamera, coba kerangkanya lihat. di sini yang kayu, lalu kita pakai tempat baterai dan dinamo. Oke, bisa. boleh Ini coba berarti lihat. terlalu dekat. Om tunjukin deh ke kamera biar kelihatan tuh di kamera di situ. Tuh. Kita matikan dulu Nah, ya. lihat tuh, ini ada botol pemirsa, kemudian ada dinamo, kemudian powernya adalah dari batu baterai. Ini kelihatan Iya. tuh batu baterainya ya, kelihatan. Ini mekanismenya adalah dinamonya memutarkan kipas ini ya. Mana ya? Iya. Kelihatan di kameranya mana ya? Ini, betul. Coba kamera mana nih yang cover? Oh di Jimmy Jeep ya covernya. Ini nih, oke, ini kelihatan nih ada kipasnya. Kemudian begitu dinyalakan dia akan bisa menyedot. Iya. Kita coba kita uji daya kerja ini ya. Iya. Nanti Gina mau nyedot nggak nih? Atau siapa? Karena ya mau nyedot, coba. Karena ya. Coba kita lihat sedot bagian bawah ini di kita lihat kertas-kertas yang berantakan ini. Nah, Coba. Gina minta Kipasnya tolong jangan itu dipegang Om ya. bawa ini tuh yang merah, boleh nggak? Lihat apa ini. Nah, coba kita sedot. Nah, sampahnya ini akan tersedot karena cara kerjanya itu berkebalikan dengan kipas oke. angin. Coba sedot. Ternyata kesedot ya. Tuh, sampai bersih. Oke. Tapi ragam permainan ini, saya kembali ke Mbak Tanti. Selain memang ini mengasah otak, mengasah motorik, juga tadi ada positifnya, aman atau tidak untuk anak-anak? Oke, untuk semua bahan-bahan yang digunakan di Ancient Science Project, kita menggunakan bahan yang sangat aman, yang pasti sudah teruji, kita riset dan trial Oke. terlebih dahulu. Kalau untuk bahan-bahan yang biasanya cairan, itu juga biasanya food grade. Jadi in case dia terkonsum gitu ya, itu mereka masih aman, batas aman. Oke. Seperti itu. Tapi ini juga lucu sih sebenarnya ya. Apa namanya, kita juga jadi tahu, oh ternyata sebetulnya buat narik sampah sederhana banget ya. Iya, betul. Nah, kalau misalnya di vacuum cleaner yang beneran, anak-anak itu nggak ngerti prinsip Cara kerjanya. Seperti Nah, itu. jujur saya pribadi aja baru ngerti justru di sini. Oh ternyata vacuum cleaner sesederhana ini cara Iya, kerjanya gitu ya. betul. Pakai dinamo terus dikipasin kayak gitu dan dia bisa sedot, coba sedot. Wih, tuh kan daya sedotnya juga lumayan loh. Iya. Karena memang kalau Oke. di sini hanya bisa kertas-kertas yang ringan. Oke, ya beda powernya juga kali ya. Betul. Kalau ternyata bisa nyedot hal yang besar gitu ya. Oke, dan ini semua bisa didapatkan di pasaran. Kita udah ada di marketplace. Kalau Oke. mau beli via direct juga bisa langsung ke Oke. labnya Ancient Ini Science Project. model bisnis yang dikerjakan oleh Mbak Tanti sendiri adalah pelatihannya atau menjual toolsnya? Dua-duanya. Dua-duanya? Betul. Pelatihan juga, kemudian menjual toolsnya juga? Ya, kita sebutnya Science Kit. Science Kit? Iya. Oke, untuk tools-tools segini, harganya biasanya berapa sih nanti? Kalau vacuum cleaner kita harganya Beda-beda ya? di 130.000. Beda-beda? Beda-beda. Kemudian kalau yang kimia-kimia gitu? Kalau kimia-kimia saat ini kita Cairan-cairan masih nggak ada? program. Oh, Jadi kalau oke. datang ke lab kita, ikut private class atau holiday program baru bisa gitu. Oke, program ini apakah sudah diperkenalkan ke sekolah-sekolah juga atau gimana? Kayaknya kalau misalnya kita melihat sebuah metode pengajaran yang begitu funnya gitu ya, jangan-jangan mendapat apresiasi juga dari sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan tertentu. Sempat masuk juga ke sekolah atau Iya, belum? betul. Jadi kita sudah saat ini untuk program ekstrakurikuler itu sudah lumayan banyak nih sekolahnya. Oh, jadi sudah bekerja sama dengan sekolah? Iya, betul. Jadi kita ada di kurang lebih 5 sekolah saat ini untuk ekskul. Kalau untuk Science Day sendiri kita udah banyak banget nih. Udah lebih mungkin dari 100 sekolah yang join Oke. sama Ancient Science Project. Oke, respon yang paling banyak diminati anak-anak yang mana? Yang mereka paling favorit, paling suka? Oke, ini salah satunya yang kita bawa. Ini Ini ada apa nih? kaleidoskop. Ayo kaleidoskop. Ya. How does this works? Jadi ini tinggal Coba lihat. seperti ini, kita lihat. Oh, ini bisa dilihat ya? Ya, kita arahkan ke cahaya lalu diputar-putar bagian depannya. Boleh Oh, dicoba. coba saya coba ya. Oh, ini lucu, ada reflektif. Iya, betul. Oh iya, lucu. Sayang sekali ini pemirsa nggak bisa lihat langsung di Iya. kamera. Saya mau tunjukin juga lumayan susah. Dan ini semuanya handmade juga. Betul. Coba di cam 3 ini bisa nggak ya? Kita zoom. Kelihatan nggak ya?
Jadi Nggak bisa ya? di dalamnya ada 3 buah cermin Ada 3 buah cermin. yang kita bentuk menyerupai piramida. Dan ini ada reflektif. Oh, itu Iya, kelihatan tuh dikit di betul. kamera tuh. Oke, cara kerjanya gitu ya? Iya, betul. Ini sederhana, dalamnya ada potongan-potongan Iya, sedotan, sedotan aja, kayak gitu iya. ya? Sama glitter-glitter kecil. Sama gitu. Tapi tadi membuat refleksi cahaya yang bagus. Tuh. Ada banyak sekali model-model belajarnya. Kita sekarang bicara tentang bisnis dari 2020 hingga sekarang. Omset dari penjualan ini oke nggak? Oke sih, jadi emang growth kita itu terlihat sih dari 2020 pasti semua terpukul ya karena pandemi gitu. Tapi turning point-nya itu di 2022. 2022 Iya, justru betul. akhirnya gain profit yang lumayan. Iya. Oke, kita buka-bukaan deh di sini belak-belakan. Berapa? Oke, kalau tahunnya Siapa tahu kan ini jadi inspirasi orang-orang betul. juga gitu pagi-pagi. ya bisa sih di Kita atas bicara 1 bisnis di atas 1 apa? M. What? Iya. 1 miliar Iya, untuk 1 tahun. tapi. untuk 1 tahun? Iya. Ya, it could be great. Karena 1 miliar 1 tahun berarti dalam 1 bulan omsetnya bisa mencapai hampir 100 juta lah ya. Bisa. Gila sini. Dari main-mainan kecil dan sebetulnya sederhana gitu ya. Asalkan mungkin ngerti dulu teknisnya dan terjaga keamanannya gitu ya. Oke, terakhir. Kalau gitu, kalau data tadi sih maksudnya bisa jadi inspirasi buat orang-orang di rumah juga yang memang tertarik untuk mengikuti ini bisa join, tetapi kalau ternyata orang-orang mulai memikirkan ide bisnis serupa juga bisa juga dilakukan begitu ya karena ternyata sederhana. Tapi terakhir yang mau saya minta dari Mbak Tanti adalah pesan apa yang ingin disampaikan untuk para orang tua di luar sana, untuk para adik-adik di sana gitu atau para calon-calon pebisnis di sana? Oke, kalau science itu sebenarnya adalah bidang ilmu yang sangat penting untuk teman-teman khususnya generasi yang muda sekarang karena mereka nanti akan dihadapkan sama dunia yang penuh dengan teknologi dan itu butuh fundamen yang sangat kuat. Dan kalau mereka belum bisa mencintai sains sejak dini, mereka akan kesulitan nih untuk lebih memahami sains dan kebanyakan akan menghindari karena memang tingkat kesulitannya yang tinggi gitu. Tapi ketika mereka dari kecil sudah menyukai sains dengan cara yang menyenangkan, mereka akan lebih paham sejak dini. Oke, apalagi dengan cara mengajar yang begitu fun gini ya. Betul. Nanti ketika betul-betul mereka tumbuh besar ke sekolah yang resmi gitu, sains sudah bukan lagi keilmuan yang menakutkan lagi. Betul. Dan bukan lagi keilmuan yang Betul. menyeramkan lagi. Terima kasih untuk inspirasi pagi hari ini. Ini paket lengkap kayaknya buat anak-anak, juga bikin fun, buat orang tua juga membuat pencerahan, dan buat mereka-mereka yang mulai berpikir untuk mencari ide bisnis lain. Ternyata ini juga menjanjikan sekali bahkan omsetnya sampai 1 miliar dalam 1 tahun. Luar biasa, terima kasih. Terima kasih Mbak Tanti banyak, atas Pak kebersamaan Anda. Panggil Bapak. Mas Agung. Bercanda saya. Terima kasih juga Mbak Dita Terima kasih banyak. sudah mampir di obrolan pagi, adik-adik juga.